Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selamat datang di podcast BIS-MUI, Bincang Islami bersama Manajemen UII. Tempat kita menggali nilai-nilai Islam dalam menjaga bumi tercinta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan bumi dengan penuh keseimbangan dan menjadikan manusia sebagai khalifah di atasnya. Sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang dalam jejak hidupnya selalu menunjukkan rasa cinta dan kasih terhadap alam semesta. Sahabat muslimin dan muslimat, hari ini kita akan menambah satu tema penting yang barangkali sudah sering kita lupakan, yakni Sustainable Development dan Green Management dalam Islami. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi? Di tengah perubahan iklim, polusi, sampah plastik, krisis air, kita sering lupa bahwa Islam sebetulnya sudah lebih dulu memberikan prinsip-prinsip keberlanjutan, bahkan sejak 1400 tahun yang lalu. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai muslim merespon isu-isu lingkungan? Apakah ada panduan dalam Al-Quran dan Sunnah terkait bagaimana menjaga alam dan mengelola sumber daya dengan bijak? Untuk itu telah hadir dua orang narasumber kita yang cantik-cantik, Ibu Dr. Desi Isviana Dewi MM dan Ibu Dr. Budi Astuti MSI. Keduanya merupakan dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Ekonomika UII. Assalamualaikum Bu Budi, Bu Desi, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Inung, terima kasih telah diundang di podcastnya Bu Inung ya. Kita akan berbagi informasi, berdiskusi, insya Allah kita mendapatkan pengetahuan yang berkah. Amin, amin. Waalaikumsalam Bu Inung dan sobat-sobat podcast semuanya. Alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa ketemu bersama-sama dalam kondisi sehat walafiat untuk bersama-sama berbincang ya, tentu suatu hal yang menarik untuk hari ini. Jadi kita sering mendengar ya ada istilah khalifah fil ard. Nah, sebenarnya apa maknanya? Mungkin Bu Desi bisa menjelaskan tentang apa istilah tersebut. Monggo, dipersilakan. Baik Bu Inung, terima kasih. Ya, kita lihat istilah khalifah fil ard itu bisa kita jelaskan dengan kita mereferensi kepada ayat-ayat dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Artinya manusia ditugaskan sebagai pengelola bumi, bukan pemilik absolut. Semuanya adalah milik Allah. Kita bertanggung jawab menjaga keseimbangan, bukan merusaknya. Kita juga bisa mereferensi kepada Quran Surat Hud 61, di mana dikatakan di sana, dan kepada kaum Samud kami utus Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhan sangat dekat dengan rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Nah, ayat ini mengandung satu perintah kepada manusia untuk memakmurkan bumi sebagai tugas langsung dari Allah. Manusia diperintahkan untuk mengelola dan memanfaatkan bumi dengan baik serta menjaganya agar tetap lestari sampai generasi kita berikutnya, entah kapan itu sampai akhir zaman. Masya Allah, sebetulnya kita harusnya bertanggung jawab atas keberlangsungan bumi ya. Nah, dalam hal ini mungkin dipengaruhi, kerusakan bumi itu dipengaruhi oleh gaya hidup. Nah, dalam hal ini Islam mengajarkan tentang konsep wasatiyah. Wasatiyah, nah mungkin Bu Budi bisa menjelaskan apa sebetulnya
wasatiyah itu, Bu? Iya, jadi betul sekali ya Bu Inung ya. Wasatiyah itu adalah suatu perilaku untuk tidak berlebihan ataupun tidak berkekurangan. Jadi cukup moderat aja gitu ya. Dan hal ini juga termaktub di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang menegaskan bahwa makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, makna ini semuanya kelihatannya sangat relevan ya dengan kondisi sekarang ini. Kalau kita lihat banyak sekarang ini orang-orang yang melakukan konsumsi tidak semestinya, jadi terlalu boros ya, menghambur-hamburkan uang yang tidak pada tempatnya ya. Kemudian pemakaian plastik yang juga sangat berlebihan, sementara kita tahu plastik itu kan mencemarkan lingkungan. Betul. Ya. Juga mengkonsumsi makanan, minuman berlebihan juga, sehingga lebih banyak membuang makanan-makanan yang masih layak untuk dimakan, itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Sementara di sisi lain kita tahu banyak orang yang masih membutuhkan makanan seperti itu. Ini semua adalah contoh dari bentuk israf. Ya. Israf itu adalah pemborosan. Ya, jadi perilaku boros yang muncul akibat adanya mengikuti hawa nafsu. Ya, sementara kita tahu bahwa hawa nafsu itu tidak ada batasannya. Akibatnya muncul pemborosan tadi itu. Nah, sementara di sisi lain Nabi sudah mengajarkan pada kita bagaimana beliau itu bergaya hidup dengan sangat sederhana. Bahkan ketika beliau melakukan wudhu, itu pun dilakukan dengan cukup menggunakan segenggam air. Ya. Kita tidak bisa bayangin beliau yang untuk ibadah aja ya, mengajarkan bagaimana penggunaan sumber daya alam ini sedemikian efisien. Seperti itu. Artinya sebetulnya gaya hidup sederhana itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Yeah. Tinggal kita mau menjalankan tidak secara konsisten untuk menjaga bumi. Yeah, terkait dengan itu Bu Desi ya, kalau dikaitkan dengan Sustainable Development Goals, apakah Islam juga mendukung konsep-konsep tersebut? Iya, menurut saya sangat-sangat mendukung ya Bu Inung. Di mana kita tahu Sustainable Development Goals itu ada 17 aspek ya, atau 17 elemen yang di cover di dalam SDG. Kalau kita amati satu persatu, itu sangat relevan dengan kajian-kajian Islam ini atau prinsip-prinsip Islam ini. Yang pertama adalah zakat ya, di mana zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian kekayaan kepada yang membutuhkan. Nah, ini fungsinya sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Nah, ini kita bisa lihat ya, artinya yang mampu akan membantu yang kurang mampu. Berarti akan mengurangi kemiskinan. Zakat ini merupakan salah satu pilar dari ESG yang kita kenal dengan Environmental Social Governance, itu adalah aspek sosialnya. Nah, kemudian yang kedua, larangan israf atau berlebihan yang tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Budi, bahwa ini adalah dituntut melakukan konsumsi secara bertanggung jawab gitu ya. Nah, Islam melarang israf. Kenapa? Israf itu perilaku konsumsi berlebihan baik dalam makanan, pakaian, energi dan sumber daya lainnya. Kemudian yang ketiga, hemat air. Hemat air juga sudah dicontohkan Bu Budi tadi tentang berwudu ya. Nah, Islam menekankan pentingnya air ya, bahkan menganjurkan penghematan meskipun kita sedang berada di sumber air yang berlimpah. Connect dengan SDG yang ke-6, yaitu Clear Water and Sanitation. Dan juga SDG yang ke-13, Climate Action. Nah, itu sudah banyak ya, kita sudah ketemu ya beberapa konektivitas antara SDG dengan prinsip-prinsip Islami. Kemudian sedekah tanaman. Sedekah tanaman ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk menanam pohon dan menyebutkan bahwa menanam pohon itu adalah sedekah. Nah, bayangkan ya, kita menanam satu pohon kecil saja itu sedekah sampai dia besar bertahun-tahun dan manfaatnya
akan dinikmati oleh semua masyarakat dan pahalanya akan terus mengalir. Nah, bisa dibayangkan itu Bu Inung ya. Kita sebetulnya punya pengetahuan, tapi sebenarnya pengetahuan itu sudah ada dari zaman dahulu. Masya Allah. Nah, sekarang baru kita Gali digaungkan kembali. Iya, Nah, karena mungkin konsep-konsep nah, sustainability sekarang sedang hangat ya. Iya. Ya. Nah, jadi mungkin kita bisa nanti kita mungkin berkolaborasi untuk menyusun tulisan atau buku atau penelitian untuk memastikan bahwa SDG yang 17 yang selalu dikawal, setiap aktivitas kan sekarang harus terkonek dengan SDG ya Bu. Nah, ternyata itu adalah mengandung nilai-nilai keislaman di dalamnya. Baik, di luar apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Desi, barangkali Bu Budi bisa menjelaskan ya kira-kira perilaku sehari-hari yang harus kita jaga atau yang harus kita lakukan untuk mengarah kepada lingkungan hijau. Keberlanjutan. Jadi kata kuncinya itu adalah sustainability, green gitu ya, ramah lingkungan. Nah, kita bisa punya peran ya untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang sederhana yang mengarah kepada kelestarian lingkungan. Iya. Ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga keberlanjutan tadi ya Bu Inung dan Bu Desi. Antara setiap kali misalnya kita berbelanja gitu, hendaknya kita membawa tas ya yang tidak sekali pakai ya. Misalnya tas dari bahan kain. Ya. Jadi jangan pakai plastik ya. Kalau plastik nanti sekali pakai dibuang akan membuat pencemaran lingkungan. Betul. Kemudian kita hendaknya juga membawa tumbler ya atau botol minuman sendiri yang itu bisa kita gunakan berkali-kali gitu. Kemudian kita juga hendaknya menghemat energi, misalnya mematikan listrik atau keran air manakala tidak digunakan gitu ya. Kemudian menanam pohon ya dalam kurun waktu tertentu gitu ya, sehingga lingkungan kita menjadi lebih hijau, sehingga bisa memunculkan sumber air yang lebih banyak gitu ya. Kemudian juga bisa kita lakukan, yang penting juga adalah melakukan edukasi ke putra-putri kita tentang misalnya ya, bagaimana hemat energi itu bisa dilakukan, bagaimana melakukan daur ulang terhadap produk-produk yang ada di lingkungan kita. Nah, seperti itu saya pikir menjadi penting ya. Dan yang lebih penting untuk semua hal itu tadi, hendaknya diniatkan untuk ibadah. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa keimanan itu adalah bagian maksud saya menjaga bumi ya, atau keberlangsungan ini adalah merupakan bagian dari keimanan. Ya. Oleh karena itu kita harus optimis ya bahwa lingkungan kita ini akan tetap survive ya, keberlanjutan untuk anak cucu kita kelak. Ya. Jadi sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan, jika kiamat terjadi dan di tanganmu itu ada bibit tanaman, maka tanamlah. Nah, kalau kita amati dari sini nampak bahwa di detik-detik hari kiamat pun ya kita masih diminta untuk menjaga lingkungan kita, keberlangsungan lingkungan kita sedemikian rupa. Nah, itu kan luar biasa. Ya. Wah, menarik sekali ya diskusi kita hari ini. Namun karena waktunya terbatas, barangkali di lain kesempatan kita akan mendalami lebih detail tentang konsep sustainability maupun green economy. Pemirsa, Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga sesama manusia. Selain itu juga Islam mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan alam. Nah, Islam bukan hanya ibadah ritual. Menjaga bumi juga ibadah. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Mengurangi konsumsi plastik, mengurangi energi, kemudian sampai kepada wakaf hijau. Semuanya bernilai ibadah, insya Allah. Jadi menjadi muslim berarti harus bisa menjadi pelindung bumi, bukan sebaliknya malah merusak bumi. Ingatlah Nabi pernah bersabda, dunia ini amanah.
Allah akan meminta pertanggungjawaban atasnya. Ini diambil dari hadis riwayat Muslim. Saya Siti Nur Samsiah bersama narasumber kita hari ini mohon izin untuk pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.